Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video berikut saya akan mencoba mendemonstrasikan membuat server Proxmox atau menginstal server Proxmox untuk membuat VPS server. Jadi ini saya install di VirtualBox. Seperti biasanya kita akan membuat mesinnya dulu. Ya, ini saya sudah buatkan mesinnya, tinggal saya install. Ya, seperti biasa kita klik start. Nah, karena ini sudah saya setting tadi di pembacaan file ISO-nya, maka dia tampil seperti ini ya. Jadi sudah tampil seperti ini. Yang pertama muncul adalah menu dari penginstalan Proxmox. Nah, kita pilih install Proxmox, kita tekan enter. Jadi dia akan membaca file di file ISO tadi. Nah, kita tunggu. Jadi sebenarnya penginstalan Proxmox ini di VirtualBox sama dengan penginstalan OS lainnya, misalnya Debian dan lain-lain. Kalau sudah terbiasa, saya yakin bisa install di sini. Ini kita okekan saja, kemudian agree, ya kita setuju. Silahkan dibaca. Kalau mau dibaca, kita setuju. Kemudian kita pilih target harddisknya. Kalau kita install di fisik dan di komputer itu ada 2 harddisk, maka akan muncul harddisk tujuan kita menginstal ini di posisinya mana. Karena saya menginstal di VirtualBox, maka dia akan tunjukkan seperti ini. Dan kita pilih next. Nah, di country kita di Indonesia, kita pilih Indonesia. Kita pilih Indonesia, kemudian time zone-nya posisi kita di mana. Kemudian keyboard English, ya persis sama kalau kita menginstal Linux ya, Linux misalnya Debian atau Ubuntu. Kita pilih next. Kemudian password ini adalah password root kita. Nah, password root minimal 8 karakter ya, 8 angka atau 8 huruf. Saya pakai misalnya di sini 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian email di sini ya, di sini enter email valid address, artinya kita akan membuat email yang valid supaya kalau ada update baru atau informasi baru, maka dia akan kirimkan di email. Nah, kita buat email sembarang sajalah, kita misalnya admin gmail.com, kemudian next. Kemudian hostname-nya ya, hostname-nya misalnya kita buat server Proxmox kemudian jadi ini harus diantarai titik ya, Proxmox titik misalnya .com. Kemudian di sini IP kita ya, ini kalau mau diubah misalnya mau disesuaikan dengan IP jaringannya ya. Kemudian pilih next. Kemudian di sini akan diperlihatkan yang kita konfigurasi tadi, kemudian install. Penginstalan akan memakan waktu agak lama sih sebenarnya, tapi kita tunggu saja.
Mungkin ini saya skip ya, karena ini tidak ada pengisian lagi, dia akan menginstal sampai selesai. Nah, di sini kita reboot untuk memanggil IP-nya di browser. Nah, di posisi ini tampilan loginnya untuk masuk ke servernya. Jadi seperti tadi, user yang kita buat, password yang kita buat, loginnya root, kemudian passwordnya 1234567 ya. Nah, bagaimana caranya kita melihat isi dari Proxmox itu untuk membuat VPS-nya? Yang pertama, kita harus sesuaikan dulu IP yang kita pasang tadi, yaitu 192.168.100.2. Nah, karena jalan di VirtualBox, kita sesuaikan IP-nya di VirtualBox, di setting, kemudian network, kemudian host only, kemudian OK. Kemudian kita berikan IP yang sejajar dengan dia di virtual, yaitu 192.168.100/2. Oke. Kemudian setelah itu kita panggil di browser dengan IP-nya, yaitu http 192.100.root 1234567 login. Nah, sekarang kita lihat menu dari VirtualBox untuk membuat VPS-nya. Jadi kita lihat dari menu sebelah kiri ya. Di sini ada data center yang isinya adalah hostname kita. Nah, di hostname server kita, di sini akan kelihatan di summary kelihatan kapasitas spek dari server kita. Misalnya ini ada CPU itu 8 core ya, kemudian hard disk, kemudian RAM-nya kelihatan. Nah, kemudian di local server dengan local LFM ini sebenarnya adalah dua hard disk. Ini hard disk, ini hard disk. Nah, biasanya ada orang yang menggabungkannya jadi satu. Jadi lokal LFM ini dia gabung menjadi satu di sini. Jadi dihapus ini kemudian digabungkan ke sini. Nah, kemudian di sebelah kanan ini isi dari menu-menu yang tadi. Kita lihat di sini ada create VM dengan create city ya, container. Jadi sebenarnya di sini ada perbedaan dari create VM dan create CT. Nah, kita akan praktekkan. Yang pertama, kita masuk dulu ke local server. Di sini kita akan mengupload ya, di sini ada upload. Kita masuk di ISO dulu. Kita akan upload OS yang akan kita install.
ya, OS yang akan kita install dan kita buat di VM-nya. Jadi caranya kita upload seperti ini ya, atau kita mendownload langsung dari websitenya ini ya. Nah, tadi saya sudah upload ada dua, ada Debian 10, ada Debian 8. Misalnya kita mau upload lagi, kita pilih upload, kemudian kita select file, dan misalnya saya upload Windows 8 ya. Saya tinggal klik, kemudian open ya, misalnya open. Nah, setelah kita upload, kita sudah bisa membuat VM-nya ya. Jadi kita create, kemudian di sini yang kita isi nama virtualnya, misalnya server A, misalnya nama server A, kemudian next. Kemudian yang kita upload tadi, misalnya saya install Debian 8, kemudian next. Sistem default saja, kita tidak usah ubah-ubah. Kemudian disknya ya, kita beri berapa giga hard disk yang akan kita berikan di VPS itu. Saya kasih 100 giga. Kemudian next, kita kasih core-nya, misalnya saya kasih core 2. Kemudian next, memorinya saya kasih 2 giga saja, next. Kemudian VLAN-nya ya, yang terpenting di sini sebenarnya adalah pengaturan network yang di sini ya. Kita lewati saja dulu, next, kemudian finish. Maka sudah tercipta satu virtual ya, virtual. Ini belum, kita lihat ya, ini sudah kelihatan. Kemudian misalnya kita mau buat lagi ya, tinggal kita create ya, seperti tadi kita create, kemudian kita isi nama virtualnya. Itu kalau membuat menu create VM. Nah, bagaimana kalau create container? Nah, ini sebenarnya lebih enak lagi karena dia langsung sudah terinstall ya. Caranya kita masuk di template CT ya. Kita masuk ke server lokal, kemudian server CT ya. Ini. Kemudian di sini kalau misalnya ada yang sudah diambil, di download, kita bisa masukkan ke sini. Tapi di sini dia sudah menyiapkan template ya. Kita klik template. Kemudian kita cari misalnya Debian mana? Debian. Misalnya ini ada Debian 10 ya. Misalnya ini Debian 10. Ini, kemudian saya download. Jadi kita download template dari Debian versi 10. Ini kita tunggu sampai dia oke. Nah, ini sudah tas oke, kita tutup. Nah, bagaimana membuatnya? Kita tinggal pilih create CT, kemudian hostname-nya apa, misalnya ini server B. Passwordnya apa? Passwordnya misalnya 123456778. Confirm 123456778. Kemudian kita next. Template yang kita ambil tadi itu template.
Debian 10, kemudian next, kemudian disknya, hard disknya kita kasih juga 100 ya. Kemudian CPU-nya kita kasih Core 2 juga, RAM-nya kita kasih ya default sajalah, default. Network, nah di sini enaknya kita langsung bisa memberikan IP di server Debian yang kita akan install. Misalnya kita kasih IP-nya 200.100.11.2 misalnya. Gateway-nya 200.100.11.1. Ini prefix berapa, misalnya prefix 24, kita ambil saja yang fullnya. Kemudian statik ya, semua statik. Kemudian next, DNS-nya ya, kalau mau langsung bikin DNS-nya. Kemudian next, finish. Kita tunggu sampai dia tas oke ya, sampai dia selesai tas oke. Nah, ini sudah muncul tas oke. Kita tutup. Nah, di sini sudah kelihatan ada dua server ya, ada dua server. Satu server A, server B, satu dibuat di container, satu dibuat di create VM. Nah, apa bedanya? Kita lihat. Kalau kita menggunakan yang VM, tadi kita pakai yang VM yang server A ya, server A. Ini kita langsung bisa jalankan dan menginstal ya. Kita langsung jalankan dan menginstal dengan sistem operasi yang kita pilih tadi pada saat kita setting ya. Misalnya kita langsung start ya, bisa langsung start, bisa juga di sini kita klik kanan start, bisa juga kita konsul ya, supaya terpisah ya, konsul seperti ini. Kemudian kita start no. Nah, ini ya, jadi kita menginstal seperti biasa, install. Kalau di server B ini juga kita bisa langsung jalankan. Kita start, kita bisa buka juga konsolnya ya, seperti ini. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau di server A tadi kita harus menginstal seperti biasa. Kalau di server B ini yang dari kontainer, kita langsung root saja, langsung masuk ke terminalnya, masuk ke sistemnya. Jadi tadi kita sudah setting password, misalnya kita masuk ya, root, kemudian password 123456778. Nah, ini kita sudah bisa langsung masuk ya, sudah langsung terinstall. Kalau di server A ini belum selesai, belum menginstal ya, kita harus menginstal dulu. Misalnya kita mau buat seperti ini, server A, server B ya, server A, server B, kemudian diakses melalui diantarai oleh Mikrotik, karena di server Proxmox ya, cuma satu interface ya, ini diakses ke sini ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, tadi ini kita install. Ini kita bisa install seterusnya. Nah, sekarang saya mau buat dua di kontainer ya, supaya langsung jadi saja ya, supaya langsung jadi. Saya buat di kontainer, kemudian saya create, kemudian saya buat lagi server C, kemudian passwordnya
sama ya, 1234567 1234567. Kemudian next, templatenya Debian 10. Next, disknya saya kasih juga 100. Next, CPU nya saya kasih Core 2. Memorinya misalnya saya kasih 512, tetap saja bisa ditambah ya. Next, networknya saya isi statis, misalnya ini 200.100. Tadi titik berapa ya? Titik saya kasih titik 11.1, saya kasih 2, 24. Kemudian ini 200.100.11.1 untuk gateway-nya. Next, DNS-nya saya tidak usah buat dulu. Next, finish. Oke, berarti sudah ada 2 server yang sudah terinstall melalui kontainer, yaitu server B dengan server C. Server B sudah jalan, ini server C juga sudah jalan. Belum masih ini ya, masih belum. Kita tunggu dulu sampai dia server C kita start. Nah, ini sudah masuk juga root 1234567 ya. Kita bisa masuk di ini ya saja, ini untuk server C. Server B kita juga masuk. Ini untuk server B ya. Ini server A, server B. Ini. Nah, jadi modelnya sama. Kita lihat IP-nya, misalnya perintah untuk melihat IP kalau Debian 910 itu IP A ya. IP A. Ya, IP A. Ini juga IP A. Ini IP-nya 200.11. Yang di depan ini mengganggu ya. Ini ya. Ini. Jadi ada 2 server. Ini IP 11.2, 11.2 semua. Yang C, yang B ya. Yang B. Kita konsul juga seperti ini. Ini IP A 11.2 semua ya tadi. Kita ubah IP-nya. Karena kebetulan saya server A dengan server B 11 semuanya, saya harus bedakan. Ini B ya. Saya tutup dulu supaya tidak menumpuk. Tutup. Di server B. Server B, saya lihat server B. Server B, kemudian server C. Server C. Ini C. Tadi numpuk ya. Ini ya. Kita buka di server B dulu. IP A 11.2, server C IP A 11.2. Harusnya tidak sama ya. Ada yang 10.2, ada yang 11.2. Bagaimana cara mengubahnya? Ya seperti biasa. IP nano etc. Saya mengubahnya di server B ya. Nano etc network interface.
Oke, ini saya ubah menjadi 10. Ini gateway-nya juga 10. Oke, saya simpan, Ctrl X, yes, enter. Kemudian saya restart networknya, etc init-d networking restart. Oke, kita lihat IP A 200.10.2 IP A. Kalau tidak bisa melihat dengan fungsi IP A, bisa kita memfungsikan if config ya, karena di Debian 876 ke bawah itu terlalu kebiasaan kita memakai if config, tapi di 9 itu dia tidak kenal if config. Supaya if config itu dikenali, kita bisa menginstal apt install NetTools ini juga bisa kita bikin apt get install NetTools. Kita lihat jalan nggak? Oh, oke, tidak jalan ya. Tidak jalan. Kenapa? Karena di kontainer CD Debian-nya itu cuma untuk penginstalan, sebenarnya paket-paketnya itu tidak ada. Jadi untuk menginstal itu kita harus connect ke jaringan internet. Jadi untuk memfungsikan if config itu kita lewati dulu dan paket-paketnya, dan tetap kita harus connect internet server ini, karena ini VPS ini VPS ini. Jangan andaikan ini adalah komputer fisik yang diberikan ke kita, ada dua komputer, ada dua klien kita, satu komputernya ini, satu komputernya ini. Nah, pada saat dipakai otomatis dia akan mengupdate sistem atau menginstal paket-paket, dan paket-paket itu diambil dari repo dari Linux. Nah, inti pembelajaran yang saya mau berikan di sini adalah mengkoneksikan jaringan itu seperti ini ya, seperti ini. Karena konfigurasi itu gampang, sebenarnya gampang, tapi topologi jaringan itu untuk mengkoneksikannya biasanya yang rumit. Jadi kita koneksikan dulu, kita koneksikan seperti ini ya, seperti ini. Karena ini sudah ada IP ya, dua-duanya sudah ada IP. Ini IP-nya 10.11 ya, 10.2 dengan 11.2 sudah ada IP-nya. Jadi seperti gambarannya ini 100.11, ini 100.11.2, ini 100.10.2. Artinya beda segmen ya, beda segmen. Kemudian di servernya tadi sudah bisa kita panggil 192.168.100.2, connect ke mikrotik dan diakses di sini. Jadi ada dua interface yang kita gunakan. Nah, caranya bagaimana? Karena satu interface yang lewat, mau tidak mau kita harus VLAN ya, kita harus VLAN-kan. Nah, caranya misalnya ada mikrotik di sini ya, ada mikrotik. Ini ada mikrotik di komputer saya. Jadi caranya kita masuk ke interface, kemudian kita tambah ya, kemudian ada VLAN, nama VLAN kita ambil saja VLAN 1. Kemudian interface berapa yang kita VLAN-kan. Nah, kebetulan yang connect ke ini tadi, server ini connect ke sini tadi, IP-nya berada di interface. Kita lihat dulu IP-nya ya, supaya melihat ini 100.1 ya, 100. Jadi connect di Ether 7 ya, jadi saya VLAN-kan Ether 7 ya, interface VLAN 7. Kemudian VLAN ID-nya ya, saya tandai saja menurut IP segmen ketiga, misalnya 10 ya.
kemudian apply, oke. Kemudian saya buat lagi satu karena ada dua server, VLAN 11, ID-nya 11 di Ether lab B7, apply, oke, sudah ada. Nah, sekarang setelah itu kita buat IP-nya, IP address tambah, kita sejajarkan IP yang sini, IP ini atau IP yang ini ada 11.2, ada 10.2 ya. Nanti kita sesuaikan posisinya. Pertama 200.100.11.1, satu saya pakai karena 2 di servernya ya. Yang jelas jangan 2, 1, 3, 4 terserah. Prefix 24 di interface VLAN 1. Nanti kita posisikan dulu ya, kita sembarang saja dulu, mau VLAN 1, VLAN 2 terserah. Kemudian apply, oke. Tambahkan lagi 1, 200.100. Tadi 11 sudah, 10.1 prefix 24 di VLAN, tadi VLAN 1 kita ambil VLAN 2, apply 24 ya, 24 play, oke, sudah ada IP. Jadi sudah ada IP-nya, jadi kita sudah koneksi ke sini, mau masuk ke sini. Nah, sekarang di Proxmox-nya, ini ya, kita setting juga networknya di sini. Network, kemudian edit network. Nah, kita koneksikan yang diperhatikan kode ID VLAN-nya tadi 11 dengan 10. Jadi VLAN ini saya pakai 11 untuk menandai ya, sebenarnya terserah saja, yang penting diingat VLAN-nya, tag-nya, ID-nya adalah 11. Kemudian oke. Untuk server C saya edit juga. Kemudian ini saya pakai 10. Wah, ini 11, ini 10. Cek dulu. Sorry, salah. Ini berapa IP-nya? 11. Oh, ini dulu. Di refresh dulu supaya berubah tadi IP yang diberikan. Edit. Karena belum berubah, ini 11 ya. Sebenarnya bisa diubah sih. Ini IP A 11.2, yang ini server B, server A, server C, ini IP A 10.2 11.2 11.2. Atau bisa kita ubah langsung saja. Server A, kok server A? Server B, ini server BC ya. Kita langsung ubah saja di sini. B-nya itu 10. Jadi ini kita edit 10. Oke. Ini 10. Tandai 10. Oke. C-nya kita edit 11 VLAN-nya 11, ID VLAN-nya 11. Oke. Jadi ini sudah ada 200 di VLAN 10. Oh, terbalik lagi. Nah, ini yang saya bilang 10 itu di VLAN 2, 11 di VLAN 1, ID VLAN 1. 11 VLAN 1. Coba kita interface. Ini di VLAN 10, VLAN 10 di 10, VLAN 2, ID-nya 11. Ini kita harus samakan VLAN-nya ya. Di VLAN 10, di VLAN 1 IP-nya berapa? IP address VLAN 1 11.
VLAN 2 10. Tapi sebenarnya semua bisa akan connect, cuma kita tidak bisa menentukan yang mana ya, yang mana. Nah, begini. Karena semua sudah satu jajar IP-nya, kita coba tes IP-nya. Ini di 11.2. Kita ping 11.1 ya, ping 200.100.11.1. Nggak connect ya. Ini ping 200.100.10.1. Nah, tidak connect. Ada kemungkinan karena terbaliknya tadi ya, terbalik. 11 di server C. Server C ini 11 server C, yaitu IP 211. 11 ini 11, jadi VLAN 2 itu 11 IP-nya, rest VLAN 2. Nah, ini kan terbalik, VLAN 2 itu 11, berarti ini kita ubah menjadi 11. Ini 11 ya, titik 1 play. Oke, yang ini kita ubah 10. Sudah benar nggak? Cek lagi. Nah, itu sudah connect. Jadi terbalik ya. Ini sudah pasti juga terconnect ini. Ya. Jadi sudah bisa connect. Jadi komputer saya ini komputer saya, jangan 33 ya. 13 ya, IP saya 13, masuk ke sini 100, masuk ke sini 200, 192 ya. IP saya ini ya, IP saya 13253. Jadi komputer saya 13253 ini masuk ke mikrotik, keluar ke interface mikrotik di jaringan 100.0 yang ini 100.0 ya, 100.0. Kemudian dari 100.0 jaringan 100.0 ke sini ke Proxmox, kemudian dari Proxmox dia VLAN-kan lari ke sini. Jadi sudah bisa saling terkoneksi ya. Ini saya tutup dulu. Nah, setelah itu kedua server ini sudah bisa dipanggil, sebenarnya sudah bisa dipanggil. Dari sisi tadi sudah connect ya, sebenarnya kita buktikan di sini ping 200.100.11.2 ini server B tadi ya. Kemudian ping 10.2 ini server C. Artinya kalau kita sudah menginstal Apache, misalnya Apache, bisa kita memanggilnya salah satunya server ini ya, 11.2, 10.2 untuk memanggil yang jalan di VPS kita yang ini ya, di VPS kita. Jadi inti yang saya berikan sebenarnya adalah mengkoneksikan dulu, karena konfigurasi ini kan konfigurasi web server kita ini maunya di apa ya, mau untuk apa. Misalnya ini untuk server ujian, ini server untuk administrasi ya, kita tinggal mengkonfigurasinya dan memanggilnya karena sudah terkoneksi. Jadi itu yang mungkin yang saya berikan. Untuk selanjutnya mungkin saya akan instalkan misalnya ini adalah server ujian ya, server ujian, atau ini misalnya server untuk FTP ya, yang diakses oleh klien yang terkoneksi di dalam router mikrotik. Mungkin itu yang saya bisa berikan.